Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Pratama dari kelas BDP 2. Saya ingin membacakan novel Iksaka Banu Rasina yang dibuat oleh Iksaka Banu yang berjudul novel Rasina. Detail novel tersebut adalah jumlah halaman 616, tanggal terbit 23 Februari 2023, penerbit adalah Keperpustakaan Populer Gramedia. Tahun 1755 menjelang kebangkrutan VOC, imperium dagang terbesar di dunia, dan Aldemar Stalhart dan Jos Borteveld, sepasang petugas hukum, menemukan diri mereka terserat pusaran arus besar penyelundupan budak dan opium yang melibatkan sejumlah orang di Batavia, London. Rasina adalah seorang budak bisu yang leluhurnya menjadi korban pembantaian massal oleh Jan Pieter Zoon Choen saat VOC berupaya membangun monopoli perdagangan pala pada tahun 1621 sebagai pelayan rumah tangga sekaligus budak nafsu tuannya. Rasina menjadi saksi hidup hal yang tak terduga yang membuat jiwanya terancam, yang membuat keadaan menjadi rumit, berbahaya, sekaligus harapan baru. Di pertengahan abad ke-18, Kompeni Hindia Timur sudah melewati masa kejayaan mereka sebagai penyumbang terbesar zaman keemasan negeri Belanda. Pudar karena ulah pejabat kompeni yang tidak memiliki cita-cita lain di tanah koloni, kecuali menumpuk harta secepat mungkin lewat korupsi atau perdagangan gelap bersama saudagar partikelir. Jan Aldemar Stalhart dan Jos Borteveld, petugas hukum Batavia dan London, menemukan diri mereka terserat pusaran besar arus penyelundupan budak dan opium yang melibatkan orang penting dengan kekuasaan sangat besar. Di antara budak selundupan itu, Rasina yang leluhurnya menjadi korban pembantaian massal warga Banda tahun 1621 oleh Jan Pieter Zoon Choen, Gubernur Jenderal Kompeni, sebagai pelayan rumah tangga sekaligus budak nafsu tuannya. Rasina mengetahui banyak hal yang membuat jiwanya terancam. Sinopsis novel Rasina. Tahun 1755 menjelang kebangkrutan VOC, imperium dagang terbesar dunia, Jan Aldemar Stalhart dan Jos Borteveld, sepasang petugas hukum, menemukan diri mereka terserat pusaran arus besar penyelundupan budak dan opium yang melibatkan sejumlah orang penting di Batavia atau London. Rasina adalah seorang budak bisu yang leluhurnya menjadi korban pembantaian massal oleh Pieter Zoon Choen saat VOC berupa membangun monopoli perdagangan pala di Belanda pada tahun 1621. Sebagai pelayan rumah tangga sekaligus budak nafsunya, Rasina menjadi saksi hidup bagi hal yang tak terduga yang membuat jiwanya terancam. Perjumpaannya dengan Stalhart serta Jos Borteveld membuat keadaan menjadi semakin rumit, berbahaya, sekaligus membawa harapan baru. Di pertengahan abad ke-18, Kompeni Hindia Timur sudah melewati masa kejayaan mereka sebagai penyumbang terbesar zaman keemasan negeri Belanda. Pudar karena ulah para pejabat kompeni yang tidak memiliki cita-cita lain di tanah koloni, kecuali menumpuk harta secepat mungkin lewat korupsi atau perdagangan gelap bersama para saudagar partikelir. Jan Aldemar Stalhart dan Jos Borteveld, petugas hukum Batavia dan London, menemukan diri mereka terserat pusaran besar arus penyelundupan budak dan opium yang melibatkan orang penting dengan kekuasaan sangat besar. Di antara para budak selundupan itu, Rasina juga leluhurnya menjadi korban pembantaian massal
warga Banda pada tahun 1621 oleh Pieter John Coen, Gubernur Jenderal Company. Sebagai pelayan rumah tangga sekaligus budak nafsunya, Rasina mengetahui banyak hal yang membuat jiwanya terancam. Sekilas tentang Iksaka Banu Rasina. Iksaka Banu tumbuh besar dengan membawa bakat seni di dalam dirinya. Sewaktu kecil, ia pernah beberapa kali yang mengirimkan tulisannya ke pabrik anak harian Kompas dan majalah Kawanku. Tidak itu, Iksaka Banu menekuni ketertarikannya pada kegiatan melukis dan menggambar. Hal ini menjadikan diri mendapat kesempatan membuat cerita menggambar saat ia SMP. Sepanjang hidupnya, ia telah menjadi sastrawan, komikus, hingga praktisi periklanan. Iksaka Banu yang terlahir di Yogyakarta ini bersekolah di jurusan Desain Grafis di Institut Teknologi Bandung. Setelah lulus dari sana, ia bekerja di Jakarta khususnya di bidang periklanan. Di dunia iklan, Iksaka Banu telah memperoleh banyak prestasi dan penghargaan berkat bakat kreatifnya, mulai dari penghargaan di ajang Citra Pariwara hingga menjadi finalis desain kalender pilihan panitia The York Festival 1993. Akan tetapi, kesibukannya di dunia periklanan tidak membuatnya berhenti menulis. Pada tahun 2000, ia mengirimnya karya-karyanya ke sejumlah majalah mulai dari Femina, Horizon, hingga Media Indonesia. Pada awalnya, ia dalam bercerita tema, tetapi akhirnya lebih memilih penulis cerita berlatar sejarah kolonial. Dua buah cerita pendeknya, Mawar di Kana Macan dan Semua Hal Hindia berturut-turut, dipilih menjadi salah satu 20 cerpen terbaik di Indonesia versi Pena Kencana tahun 2008 dan 2009. Kekurangan dan kelebihannya novel ini adalah kelebihannya adalah sejarah dan kekurangannya adalah ini ceritanya kurang menarik dan tidak sambung lah. Udah berapa itu, Ci? Sekian BG. Udah.